Kisah ini tentang seorang pria bernama Dayat, yang dianggap sebagai menantu teladan. Setiap hari, ia merawat mertuanya yang lumpuh dengan penuh kasih sayang. Namun, siapa sangka di balik kebaikannya, tersembunyi rahasia besar yang bisa menghancurkan semuanya. Mari kita simak ceritanya. Dayat, seorang pria berusia 34 tahun, telah menjalani kehidupan yang berat sejak menikah dengan Rina, istrinya yang kini bekerja sebagai pegawai toko di kota. Pernikahan mereka tidaklah mewah, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tinggal di rumah tua peninggalan almarhum ayah Rina bersama ibu mertuanya, Bu Surti, yang sudah 5 tahun terakhir lumpuh total akibat stroke. Rumah itu berdiri di ujung desa, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh ladang dan pepohonan rindang yang menambah suasana sunyi dan damai. Sejak penyakit Bu Surti semakin parah, beban mengurusnya pun jatuh ke tangan Dayat. Rina bekerja sepanjang hari, hanya pulang sesekali, dan itu pun dalam keadaan lelah. Sebagai menantu laki-laki, Dayat tidak pernah mengeluh meskipun tugas itu sungguh berat. Setiap pagi, ia harus memandikan mertuanya, mengangkat tubuhnya ke atas kursi roda, menyuapinya, dan membantunya melakukan berbagai aktivitas yang tak lagi bisa dilakukan sendiri. Tidak ada tangan lain yang membantu, tidak ada saudara ipar yang datang untuk sekadar melihat keadaan Bu Surti. Semua tanggung jawab itu jatuh di pundaknya seorang diri. Namun, meskipun kehidupannya terlihat penuh pengorbanan dan tanggung jawab, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Di desa itu, Dayat dikenal sebagai menantu idaman. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kesabaran dan ketulusannya dalam merawat ibu mertuanya adalah sesuatu yang patut dipuji. Setiap pagi, para tetangga yang melihatnya keluar rumah untuk membeli bahan makanan selalu berbisik kagum. Wah, Rina beruntung sekali punya suami seperti Dayat. Kalau semua laki-laki setulus dia, dunia ini pasti lebih baik. Ada pula yang berkata, jarang sekali ada menantu yang bisa merawat mertua seperti itu. Biasanya anak kandung sendiri pun belum tentu mau. Dayat hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar pujian itu. Ia tidak membalas, tidak juga menunjukkan ekspresi bangga. Hatinya justru semakin bergejolak. Dalam pikirannya, ia ingin semua orang diam. Ia ingin mereka berhenti memuji, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam ada sesuatu yang tumbuh antara dirinya dan Bu Surti, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Namun, siapa yang bisa menyalahkan perasaan? Ia sendiri tidak tahu kapan semuanya bermula. Mungkin karena kesendirian, mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena tatapan Bu Surti yang semakin lama terasa berbeda. Tatapan itu tidak lagi seperti seorang ibu mertua kepada menantunya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar dari kejauhan, membuat rumah tua itu terasa semakin sunyi. Rina sedang bekerja lembur dan tidak akan pulang hingga esok pagi. Hanya ada Dayat dan Bu Surti di rumah, seperti biasa. Setelah membantu Bu Surti makan malam, Dayat membawanya ke kamar, membaringkannya di atas ranjang dengan hati-hati. Seperti kebiasaannya, ia memastikan semua kebutuhan mertuanya telah terpenuhi sebelum meninggalkan ruangan. Namun, saat ia hendak pergi, suara lirih menghentikannya. Dayat, jangan pergi dulu. Suara Bu Surti terdengar lembut, hampir berbisik. Dayat menoleh, mendapati mata mertuanya menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Kerinduan, keinginan, atau sesuatu yang lebih gelap. Ibu mau apa? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Bu Surti tidak langsung menjawab. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang lemah, mencoba menggapai tangan Dayat. Sentuhan itu seharusnya biasa saja. Dayat sudah terbiasa membantu mertuanya duduk, berdiri, bahkan memandikannya. Tapi malam ini ada yang berbeda. Sentuhan itu bertahan lebih lama. Mata Bu Surti tidak berkedip, seolah mencoba mencari sesuatu dalam diri menantunya. Dayat merasa dadanya sesak. Ia tahu ia harus pergi.
Ia tahu ia tidak boleh ada di sini lebih lama. Tapi kakinya terasa berat untuk melangkah keluar dari kamar. Di luar, hujan masih mengguyur deras. Namun di dalam kamar itu, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Malam itu menjadi titik balik bagi Dayat. Ia tidak bisa tidur, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan wajah Bu Surti. Setiap kali ia mencoba mengalihkan pikirannya, suara lembut mertuanya menggema di benaknya. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya, lirih. Selama ini, ia selalu menganggap Bu Surti sebagai sosok yang harus ia rawat, bukan lebih dari itu. Namun kini, ada sesuatu yang berubah. Ada kehangatan dalam cara mereka bertatap mata. Ada ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Dayat berusaha menepis semua pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Bahwa ia hanya lelah, bahwa semua ini tidak nyata. Tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu menghantui dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Setiap kali ia berada di dekat Bu Surti, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai takut untuk menatap mata mertuanya terlalu lama, takut bahwa ia akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tapi apa gunanya menghindar? Rumah ini kecil, dan ia harus tetap merawat Bu Surti seperti biasa, dan itulah yang semakin membuat segalanya terasa mustahil untuk dihentikan. Rina mulai merasa ada yang berbeda. Selama ini, ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi belakangan, ia mulai merasakan keanehan yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia pulang, suasana rumah terasa canggung. Dayat, yang biasanya banyak bercerita, kini lebih sering diam. Ia juga sering menghindari tatapan mata istrinya. Dan yang lebih aneh, ibunya yang biasanya tak banyak bicara, kini mulai meminta Dayat untuk lebih sering menemaninya. "Mas, kenapa sih kamu sekarang kayak orang yang banyak pikiran?" tanya Rina suatu malam. Dayat terdiam, lalu tersenyum kecil. Enggak ada apa-apa. Cuma capek aja, banyak urusan di rumah." Tapi Rina tidak puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu yang Dayat sembunyikan, ia bisa merasakannya. Dan ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa Dayat sadari, malam itu Rina membuat keputusan. Ia akan pulang lebih awal esok hari. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di rumah ketika ia tidak ada, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Hari itu, Rina sengaja pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun, termasuk Dayat. Pekerjaannya di toko memang belum selesai, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk pulang lebih cepat. Ia ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya, di antara suaminya dan ibunya yang lumpuh. Saat motor yang dikendarainya memasuki halaman rumah, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki. Dayat di dapur seperti biasa. Rina memarkirkan motornya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Perlahan, ia masuk ke dalam rumah. Ketika ia melangkah lebih dalam ke lorong menuju kamar ibunya, suara lirih terdengar dari balik pintu kamar. Suara yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba menajamkan pendengarannya, memastikan apakah itu hanya halusinasinya saja. Namun, saat ia semakin mendekat, suara itu semakin jelas. Nafas yang terdengar berat, suara bisikan pelan, lalu sesuatu yang membuat Rina langsung merasa mual. "Apa ini?" gumamnya dalam hati. Tangannya gemetar saat hendak membuka pintu kamar. Dengan satu tarikan napas panjang, ia mendorong pintu perlahan. Dan saat itu juga, seluruh dunianya seolah runtuh. Di depan matanya, Dayat duduk di samping ranjang. Ibunya menggenggam tangan perempuan itu dengan erat. Wajah mereka begitu dekat, dan mata mereka bertemu dalam tatapan yang hanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. "Astagfirullah, apa yang kalian lakukan?" teriak Rina. Suaranya pecah oleh amarah dan pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Dayat tersentak dan langsung melepaskan genggamannya, sementara Bu Surti hanya bisa menatap putrinya dengan wajah yang penuh ketakutan.
Rina terduduk lemas di lantai, tangannya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Nafasnya tersengal, seolah paru-parunya tidak mampu menampung semua emosi yang meledak di dalam dadanya. Apa yang kalian lakukan? Astagfirullah. Ini dosa. Besar, Mas. Ini ibuku. Teriaknya lagi. Kali ini suaranya bergetar lebih keras. Dayat hanya bisa terdiam. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia keluarkan untuk membela diri. Ia tahu, tak ada pembenaran atas apa yang telah ia lakukan. Ia telah mengkhianati istrinya dengan cara yang paling keji, mengkhianatinya dengan ibunya sendiri. Sementara itu, Bu Surti menangis dalam diam. Air matanya mengalir di pipinya yang sudah keriput, menandakan penyesalan yang amat dalam. Ia tahu, ini salah. Ia tahu ia telah menghancurkan putrinya sendiri. Namun, semuanya sudah terlambat. Rina menatap ibunya dengan mata penuh luka. Ibu, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini ke aku? Aku anak ibu, ucapnya, suaranya hampir tak terdengar. Bu Surti hanya bisa terisak, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan atau membela diri. Semua telah terbuka, dan semua telah hancur. Rina berdiri dengan sisa tenaga yang ia punya. Tubuhnya terasa lemah, tetapi hatinya lebih sakit daripada apapun yang pernah ia alami. Ia menatap suaminya yang masih terpaku, lalu ibunya yang hanya bisa menangis. Aku tidak bisa tinggal di sini, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Dayat langsung tersentak. Rina, jangan pergi. Aku bisa jelaskan. Aku menyesal. Katanya mencoba menggapai tangan istrinya. Namun Rina mundur selangkah menjauh dari Dayat. Menyesal? Menyesal setelah aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri? Setelah semua ini terjadi? Ia menggeleng. Matanya masih berlinang air mata. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa memaafkan ini. Ia berjalan ke kamarnya, mengambil tas dan beberapa pakaian, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Dayat hanya bisa menatap punggung istrinya yang perlahan menghilang di balik pintu. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tahu ini semua adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Sementara itu Bu Surti semakin terisak di tempat tidurnya. Ia ingin memanggil putrinya, ingin meminta maaf, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia telah kehilangan putrinya, dan mungkin ia akan kehilangan segalanya. Hari-hari setelah kepergian Rina terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Dayat masih tinggal di rumah itu, tetapi semuanya telah berubah. Para tetangga yang dulu memuji dan mengaguminya kini memandangnya dengan jijik dan kasak-kusuk setiap kali ia keluar rumah. Rina telah pergi, dan kabar tentang perselingkuhannya dengan ibu mertuanya telah menyebar luas. Orang-orang mulai menjauhinya, memandangnya dengan tatapan penuh hina. Ia kehilangan segalanya, istrinya, harga dirinya, dan bahkan pekerjaannya. Sementara itu, Bu Surti jatuh sakit lebih parah. Tidak hanya lumpuh, kini kesehatannya semakin memburuk. Ia sering terbatuk, tubuhnya semakin kurus, dan matanya semakin kosong. Mungkin karena penyesalan, mungkin karena luka di hatinya yang tak akan pernah sembuh. Dayat mencoba merawatnya seperti dulu, tetapi tidak ada lagi kehangatan yang ia rasakan. Semua terasa kosong, semua terasa sia-sia. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba memperbaiki semuanya, takdir telah berbicara. Karma datang lebih cepat dari yang ia kira. Dalam kesendirian, Dayat mulai merenungi semua kesalahannya. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan memilih jalan yang salah. Ia telah mengkhianati istri yang mencintainya, telah menodai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hidup adalah tentang pilihan. Setiap keputusan yang kita ambil akan membawa konsekuensi yang harus kita tanggung, entah itu baik atau buruk. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan begitu dihancurkan, sulit untuk mendapatkannya kembali. Mungkin Dayat akan terus hidup dengan penyesalan seumur hidupnya. Mungkin Bu Surti akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian dan rasa bersalah. Dan mungkin
Rina akan memulai hidup baru tanpa mereka, meninggalkan semua luka yang telah mereka goreskan di hatinya. Karena dalam hidup, beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki, dan beberapa dosa akan terus menghantui sampai akhir hayat. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak peduli seberapa baik seseorang terlihat di mata orang lain, godaan bisa datang kapan saja, dan hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan untuk tidak jatuh ke dalamnya. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa di sekitar kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.